saya tekankan bahwa dalam penanganan perbantuan agar tetap menjaga keamanan personil dan alutsista yang digunakan. Nah, pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel, sehingga diputuskan oleh pilot barang itu tetap di drop, walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer, tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. TNI, Polri. Terima kasih, mohon izin Bapak Menko PMK menambahkan apa yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan beberapa hal yang mungkin bisa kami tambahkan. Yang pertama terkait dengan arahan untuk ikut bersama-sama membantu membuka akses. Mungkin perlu kita informasikan bahwa saat ini khusus Aceh yang memang saat ini terdampak paling luas, saat ini sudah dapat diakses dengan kapal laut di 6 wilayah: Lok Sumawe, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang. Dapat diakses dengan truk jalur darat. Terdapat 8 wilayah: Pidi Jaya, Aceh Barat, Aceh Nagan, Aceh Selatan, Aceh Singkil, 10 Salam. Kemudian yang dapat diakses dengan udara saat ini 4 wilayah, yaitu Aceh Tenggara, Takengon, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah. Pada prinsipnya untuk tahap awal bantuan logistik ini sudah bisa disalurkan sampai di tingkat kecamatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan bantuan airdrop tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan siling atau kemudian membungkus dengan lebih kuat, dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airdrop tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi penjarahan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi kita juga paham bahwa saat itu mereka hanya membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Pak Lima, Pak Asad. Untuk wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh darat, TNI sudah melaksanakan pengiriman lewat udara, yaitu menggunakan sistem helipop. Jadi barang itu dijatuhkan dari pesawat dalam bentuk box-box yang pakai baling-baling, sehingga pada saat ke tanah tidak hancur. Kemudian juga menggunakan payung udara, itu di dropnya lewat Hercules C-130. Kemarin sudah dilaksanakan di Aceh Tamiang, kemudian hari ini juga akan kita laksanakan sistem drop CDS, Carry Delivery System, yaitu menggunakan pesawat CN dan Hercules. Kemudian tadi ada yang tanya tentang yang logistik yang hancur. Jadi kemarin dalam pemberian bantuan, memang saya tekankan kepada
prajurit TNI untuk tetap menjaga keamanan personil dan alutsista, yaitu pesawat yang digunakan. Karena di Padang ada personil TNI tiga personil, dua dari POM, satu Babinsa. Pada saat membantu penanganan bencana terbawa arus, beberapa hari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga saya tekankan bahwa dalam penanganan perbantuan agar tetap menjaga keamanan personil dan alutsista yang digunakan. Nah, pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel, sehingga diputuskan oleh pilot barang itu tetap di drop, walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer, tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terima kasih. Silakan, Pak Kasat. Terima kasih Pak. Tadi memang sudah dijelaskan tentang dropping, jadi heli itu tidak bisa mendarat dimanapun. Jadi harus landasannya harus siap. Jadi karena kondisi bantuan harus diberikan, kita coba untuk dilempar. Setelah ada yang pecah, kita evaluasi lagi. Sekarang kita berupaya sampai sekarang tidak terjadi lagi sudah. Terus yang kedua tentang Starlink, itu memang peralatan kami dari Kemhan dan kami juga. Memang pulsanya kan belum tahu siapa yang mau bayar. Jadi itulah kondisinya. Tapi semangat kami untuk membantu, kami kirimkan berpuluh Starlink ke daerah bencana. Terus selanjutnya juga tentang penjarahan, memang mereka mungkin resah, takut tidak dapat makan. Tapi sekarang kami sudah terjunkan anggota ke daerah-daerah belum terakses, sehingga mereka bisa mengatur masyarakat di sana, dan kami kirim secara fast roping anggota-anggota itu di sana. Inilah kita langsung merasakan gunanya batalon-batalon TP. Jadi mereka sekarang yang banyak bergerak di daerah-daerah bencana untuk membantu masyarakat. Untuk jalur nanti kami sudah menyiapkan jembatan Beli. Paling lambat hari Jumat akan berangkat 8 set, mudah-mudahan ini bisa menghubungkan beberapa daerah yang kritis. 8 set, jadi pemasangan mungkin sekitar 5 sampai 1 minggu, perjalanan 2 minggu mudah-mudahan bisa sudah terpasang. Saya kira itu dari Angkatan Darat, terima kasih. Mohon izin, kami dari Angkatan Laut mengerahkan 7 KRI saat ini yang sudah beroperasi, dan terdiri dari 2 kapal rumah sakit. Rencana akan nanti standby di Lok Semawe. Sebelumnya akan mampir di Aceh Tamiang. Kemudian ada 1 kapal rumah sakit lagi di Sibolga. Kemudian nantinya mungkin akan ditambah 1 KRI lagi, yaitu kapal tanker KRI Bontang, untuk mendukung bahan bakar, di mana banyak daerah yang memerlukan bahan bakar untuk diesel generator. Kemudian untuk unsur udaranya yang on board ada 5 helikopter dan satu fixed wing, akan ditambah 1 lagi fixed wing, 2 kasa untuk airdropping. Mungkin itu sebagai tambahan dari Angkatan Laut. Terima kasih. Mohon izin saya menambahkan Pak Menko bahwa saya hanya menambahkan kegiatan OMC yang dilakukan. Memang ini leading sektornya adalah BMKG dengan BNPB. Hanya saya menjelaskan bahwa sudah ada 5 pesawat karavan yang disiapkan oleh BNPB setiap hari melaksanakan OMC. Alhamdulillah hujan sudah mulai berkurang dan ini terus kita laksanakan ke depannya. Itu saja tambahannya Pak. Terima kasih. Pak Mendagri, saya persilakan. Baik, rekan-rekan ingin menambahkan, pertama mengenai masalah logistik ya. Logistik ini kalau untuk beras itu sebetulnya di gudang-gudang persediaan beras kita kan relatif cukup, karena dari 1,3 juta ton dari bulan Agustus lalu yang cadangan di Bulog yang harus dikeluarkan tuh sampai dengan Desember. Untuk beras SPHP itu masih ada yang baru keluar kira-kira 800.000 sampai
900.000 ton, artinya cadangan masih ada 600.000 ton. Nah, saya waktu itu di Lok Sumawe, kita berusaha, ini kan daerah terkunci karena jalan-jalan putus, jembatan putus, beras sudah menipis. Nah, kemudian kita mau mencoba untuk cari beras dari Medan atau dari Riau dan kemudian dari Banda Aceh. Tapi setelah saya datang ke Lok Sumawe, ternyata ada di gudang Bulog 28.000 ton untuk konsumsi Lok Sumawe, Aceh Utara, Biren yang tiga-tiganya terkunci. Dan jadi sebetulnya nggak perlu ngambil beras ke tempat lain, itu cukup untuk 9 bulan itu. Nah, sehingga akhirnya mereka bisa mengeluarkan, ada namanya beras bencana, itu bisa dikeluarkan unlimited sepanjang ada surat permintaan dari kepala daerah dan kemudian kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Mentan, Pak Amran, dan setelah itu dieksekusi oleh Bulog. Nah, alhamdulillah kami sudah koordinasi dengan Bapak Mentan, Pak Amran, terima kasih sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Beliau hanya memerlukan surat saja, dan suratnya cukup dengan menggunakan soft copy WA, WhatsApp. Setelah itu Pak Mentan langsung akan memforward kepada Dirut Bulog, Pak Rijal. Kita ada koordinasi juga, dan Pak Rijal akan sudah Zoom meeting dengan seluruh daerah yang terdampak. Jadi tolong rekan-rekan kepala daerah, banyak nggak tahu ini mungkin, rekan-rekan kepala daerah yang terdampak, ya tolong lihat kondisi cadangan yang ada di gudang Bulog. Kalau seandainya itu ada, tinggal buat surat saja kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Amran, melalui WhatsApp bisa, kalau nggak melalui saya juga bisa. Nanti saya forward kepada Pak Amran, dan setelah itu nanti langsung kepada Bulog. Bulog akan langsung mengeksekusi. Jadi sepanjang ada surat itu langsung dieksekusi hari itu juga. Dari pengalaman kasus Lok Sumawe itu hanya kurang dari 24 jam 100 ton langsung dikeluarkan oleh Bulog, dan itu sangat membantu sekali. Demikian juga yang ada persediaan minyak. Saya tahu bahwa minyak juga ada problem. Jadi minyak juga sama kalau menggunakan mekanisme yang sama, yaitu persediaan minyak kita yang ada di Bulog gudang Bulog. Yang kedua, untuk saya tahu di daerah-daerah juga selain pangan dan pakaian, itu adalah BBM. BBM saya kira Pak SDM sudah langsung, Pak Balil turun bersama Pertamina, SKK Migas, semua bergerak untuk memetakan daerah-daerah yang kurang dan segera melakukan supply. Karena daerah-daerah yang terisolir terutama, mereka sangat membutuhkan sekali, baik untuk genset maupun untuk kendaraan. Kalau minyak, saya datang waktu di PD Jaya, itu ada pompa bensin yang tutup karena sudah habis. Yang ada pun panjang sekali antriannya. Tapi setelah diturun dari Pertamina, kemudian dari instruksi dari Menteri SDM Pak Balil, itu sudah berkurang karena adanya dropping. Nah, yang ketiga berikutnya adalah saya mendapat keluhan dari rekan-rekan kepala daerah, karena ini sudah akhir tahun, anggaran BTT mereka biasanya kalau berdarurat begini menggunakan belanja tidak terduga, rata-rata sudah sangat tipis sekali ya, paling itulah andalannya mereka. Oleh karena itu saya kemudian membuat surat edaran yang sudah kami keluarkan tanggal 1 Desember kemarin kepada, dan saya sudah Zoom meetingkan dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ini waktunya, ini sekaligus momentum ini saya sampaikan, inilah waktunya bagi rekan-rekan kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain, karena ini bisa terjadi di mana aja, kapan saja. Bagi daerah-daerah yang kuat-kuat masih, saya tahu ada yang punya simpanan, ya silahkan waktunya untuk membantu, baik langsung tidak langsung. Sudah ada yang sudah memberikan. Saya tahu Ibu Kofifa sudah langsung berangkat ke Sumut, ke Medan, ya. Dan kemudian 2 hari lalu beliau memberikan bantuan dalam bentuk barang. Kemudian yang di Gubernur Bengkulu juga sudah melalui Basnasnya itu 3 miliar sudah diberikan kepada daerah terdampak. Sulawesi Selatan 1,5 miliar, terima kasih. Kaltara 1 miliar. Saya membayangkan bahwa kita ada 552
provinsi, kabupaten, kota. Kalau bisa tolong saling solidaritas. Ini akan sangat bisa meringankan dengan surat edaran yang kami buat Mendagri tanggal 1 Desember itu menjadi payung hukum bagi rekan-rekan kepala daerah untuk bisa menghibahkan langsung, mentransfer langsung hibah dengan dasar surat edaran itu. Jadi saya mohon maaf, momentum ini saya mohon kepada rekan-rekan kepala daerah saling solidar satu sama lain. Kemudian yang terakhir, kami juga sudah dengan izin dan sudah saya sampaikan kepada Pak Menseknek, Pak Mensekap, kemarin tanggal 1 Desember kami melaksanakan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga. Yang kita antisipasi adalah satu bencana, termasuk juga Natal dan Tahun Baru yang tidak lama lagi. Ya, ada unsur di situ selain potensi bencana, kemudian transportasi, keamanan, kemudian juga demand terhadap pangan akan tinggi, selain masalah mobilitas masyarakat untuk berlibur atau merayakan Natal dan Tahun Baru dengan seluruh Forkompinda. Jadi saya mohon kepada rekan-rekan jajaran Forkompinda, mohonlah untuk segera melakukan konsolidasi, karena kami sudah sampaikan kemarin, lakukan rapat konsolidasi seluruh provinsi, kabupaten, kota, Forkompinda untuk memetakan persoalan-persoalan termasuk persoalan-persoalan bencana dan antisipasinya di wilayah masing-masing.